Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito. Kita masih dengan tema yang sama, hari ini rheumatoid arthritis. Nah kembali nih Bapak pemirsa di rumah yang mau konsultasi bisa langsung di WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648. Atau bisa komen di postingan terbaru kita di Instagram di @tvribengkulu. Masih bersama Dr. Putri Santri dan juga Bang Agung Saputra SKM. Nah sebelum beralih kembali dok ya ke Selendia, nah kepada Bang Agung nih. Bang, sebenarnya kalau penyakit ini, bagaimana sih dia itu mengganggu aktivitas kita gitu, mempengaruhi kualitas hidup kita sehari-hari? Oke, baik. Jadi kalau orang tersebut udah didiagnosa penyakit RA ya, rheumatitis atau artritis ini, jadi kalau orang tersebut udah didiagnosa dokter penyakit ini sangat mempengaruhi Bang, karena salah satu gejalanya tadi kan ada yang nyeri sendi. Jadi mereka untuk melakukan aktivitas jadi terganggu gitu Bang. Berarti memang untuk bergerak gitu Iya, udah mulai bergerak. susah ya kalau sudah terkena RA ini ya? Iya Bang, betul. Luar biasa dok ya. Nah, kita kembali lagi dok ya, Oke. di sendi tadi. Jadi kita menjelaskan supaya lebih paham ya, lebih tergambar penyakit ini gambarannya seperti apa ya. Tadi ya ada berbagai lapisan dan yang paling penting tadi juga komponen di persendian itu ada namanya cairan sinovial, fungsinya untuk membantu kita supaya kita tuh bisa bergerak ya. Dia kayak misalnya kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki itu ada bantuan dari persendian dan ada bantuan dari cairan persendian itu sendiri sehingga kita bisa bergerak dengan leluasa. Nah, apa yang terjadi ketika ini normal, bisa dilihat sebelah sini itu ada healthy joint ya. Ini adalah sendi yang normal. Jadi bentukannya seperti ini, bagus ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan sendi yang mengalami inflamasi atau peradangan atau rheumatoid arthritis ini, seperti ini gambarnya. Jadi sistem kekebalan tubuh kita atau sel-sel imun kita itu mengerumbun di sini ya, yang harusnya tidak ada di sana, ada di sini dan akhirnya membuat terjadi proses peradangan di situ. Proses peradangan itu seperti apa? Jadi ada merah di situ, bengkak di situ, nyeri di situ dan sel-sel imun kita itu juga bisa merusak bagian tulangnya sendiri. Bisa dilihat ya di sini ada sel imun yang sudah mulai menginvasi ke bagian tulang-tulangnya sehingga akhirnya nanti bisa menggerogoti tulang tersebut. Itu kalau untuk bengkak dok ya, Ya. itu apakah terus bertambah setiap harinya atau bagaimana dok? Nah, enggak. Jadi nanti kita lihat dulu. Biasanya pada pasien itu dia sudah datang dengan keluhan nyeri ya, nyeri sendi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ada gejala inflamasi nih, ada gejala peradangan, biasanya kita kan langsung kasih obat anti peradangan supaya untuk tidak peradangannya itu tidak terus-menerus terjadi gitu sampai bahkan mungkin ke komplikasi. Jadi kalau misalnya apakah dia bertambah terus peradangannya, kalau misalnya didiamkan ya dia akan tidak sembuh begitu, tidak sembuh sendiri ini peradangan ya kalau tidak diberikan obat. Oke. Jadi itu ya secara gambaran bahwa dibandingkan dengan healthy joint nanti sendi yang mengalami artritis, mengalami peradangan itu nanti akan terlihat bengkak, merah, kalau diraba nanti dia akan hangat dan akan nyeri. Nah untuk khasnya rheumatoid arthritis ini adalah nyerinya itu simetris ya, jadi kanan dan kiri. Oh jadi sama sakitnya gitu dok ya? Ya, misalnya lututnya kanan nyeri, kirinya juga nyeri. Itu untuk pembengkakannya sama dok? Apakah dua-duanya bengkak atau satu saja yang bengkak? Ya sama. Dua-duanya berarti dok ya? Jadi dia khasnya adalah poliartritis simetris. Jadi banyak sendi yang terkena nyeri, terkena inflamasi atau peradangan dan itu simetris ya, kanan dan kiri. Nah, untuk penyebab pastinya itu sebenarnya belum diketahui secara pasti ya. Tapi memang penyakit ini adalah autoimun. Artinya kan setiap manusia itu punya imun sendiri, sistem kekebalan sendiri yang memang dari sananya itu mengalami penyakit begitu. Memang kita tidak bisa predik sebelumnya ternyata kita punya penyakit autoimun dan itu memang sudah diberikan dari yang di atas ya. Beda dengan penyakit infeksi. Kalau penyakit infeksi kan bisa masuk dari luar, masuk ke dalam tubuh kita. Kalau autoimun ini memang diri kita sendiri aja yang terjadi kesalahan di sistem kekebalan tubuh kita untuk mengenali yang mana nih jaringan yang normal. Harusnya yang normal kan nggak diserang, tapi kalau punya penyakit autoimun yang normalnya juga diserang gitu.
harusnya kita sistem kekebalan tubuh kita itu cuma menyerang bakteri, benda asing ya. Kalau ini yang normal pun tetap diserang, akhirnya tadi akan mengalami kelainan-kelainan yang sudah disebutkan ya, tanda-tanda inflamasi. Kalau seperti itu dok, apakah ketika kita autoimunnya itu normal, itu masih bisa terkena juga atau enggak sih dok? Kalau kita normal ya nggak terkena. Enggak terkena berarti dok ya? Walaupun dengan berbagai hal lainnya gitu. Ya, kecuali misal kita punya orang tua ya, orang tua dengan autoimun itu bisa menurunkan kepada anaknya. Jadi nanti dia secara genetik nih, ada faktor genetik nih di rheumatoid arthritis, misalnya kedua orang tuanya atau salah satunya itu punya punya penyakit ini, punya autoimun, itu bisa diturunkan. Tapi yang namanya faktor risiko tidak 100% pasti diturunkan ya. Kalau lagi naasnya diturunkan ya diturunkan, tapi kalau misalnya enggak ya enggak. Terus ada lagi reaksi peradangan pada sendi dan selubung tendon ya. Jadi nanti ada juga namanya tendon. Tendon itu tempat yang melekatkan tulang dan juga otot. Nah, kalau misalnya ada infeksi di tendon tersebut juga bisa terjadi rheumatoid arthritis ini. Kemudian ada faktor rheumatoid. Nah, faktor rheumatoid ini salah satu komponen dari sistem kekebalan tubuh manusia yang kalaupun faktor rheumatoidnya ini tinggi, sebenarnya bukan pasti rheumatoid arthritis ya, ada penyakit lain kayak keganasan, penyakit yang infeksi lainnya itu bisa kita lihat ada faktor rheumatoidnya. Cuma ini menjadi salah satu bagian dari faktor risiko pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Ini juga ya, sinovitis kronik, peradangan pada sinovial, dan faktor infeksi seperti virus Epstein-Barr. Ya, tapi yang paling sering itu ya autoimun, dan memang tidak diketahui penyebab pastinya itu apa. Belum diketahui. Nah, berarti memang kita tuh nggak tahu dok ya bagaimana penyebabnya itu dok ya? Iya. Itu Bang Agung, kalau kita melihat dari kondisi saat ini ya di Provinsi Bengkulu, dari Kota Bengkulu saja, apakah yang terkena ini tuh dari segala kalangan usia atau memang ada usia tertentu gitu yang hanya terkena rheumatoid arthritis atau RA ini? Oke, jadi kalau untuk yang di kalangan usia ya, sebenarnya tidak memandang usia. Akan tetapi yang lebih beresiko itu yang udah memasuki pralansia atau lansia. Dan lebih beresiko lagi yang terkena penyakit ini nih perempuan, Bang. Oh, perempuan berarti mempunyai faktor risiko lebih besar gitu? Iya, betul. Itu kalau untuk anak-anak untuk saat ini apakah sudah ada gitu anak-anak di Kota Bengkulu yang terkena penyakit ini? Untuk saat ini belum ada, terkhusus saya kerja di Puskesmas Kampung Bali ya, fasilitas pelayanan pertama. Untuk saat ini untuk yang reumat RA ini belum ada. Oh, belum ya, ada. Belum ada. Ya sampai lah kalau bisa Bang ya. Sampai. Sampai. Nah, kita kembali lagi ke dokter ini. Ya, oke. Tertarik ya sama dari Bang Agung tadi bahwa memang penyakit autoimun itu dia tidak mengenal usia. Bisa dari anak-anak, remaja, dewasa, tua. Tapi untuk kasus faktor rheumatoid arthritis ini biasanya kasusnya itu di antara usia 30 sampai 50 tahun, dan semakin bertambahnya usia itu juga semakin rentan. Oh, berarti semakin besar faktor resiko dok? Benar. Dan laki-laki banding perempuan, ya lebih banyak perempuan ya, 3:1 perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, kalau untuk ini tadi ya gambarnya mungkin tadi lebih ke sistem imunologis ya gitu, dalamnya banget. Nah, ini tampakan luarnya gitu, ada bengkak, ada merah ya, tulangnya udah mulai erosi karena tadi diserang sama sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Nah, untuk menegakkan diagnosis rheumatoid arthritis ini tidak bisa kita sembarangan ya, harus datang ke dokter, dan dokter umum pun biasanya ini akan di-refer ke dokter spesialis ya untuk kasus rheumatoid arthritis ini. Cuma memang dokter umum akan mengenali lebih awal, oh diagnosisnya ini mengarahnya ke rheumatoid arthritis. Nanti ada berbagai kriteria untuk menentukan pasien ini benar rheumatoid arthritis atau tidak. Ini salah satunya adalah dari Revised American Rheumatism Association Criteria for the Classification of Rheumatoid Arthritis. Jadi ini kriteria dari Amerika ya, dan memang jadi patokan itu ya? Ya, patokan kita, referan sumber kita untuk bisa menilai pasien tersebut terkena rheumatoid arthritis atau tidak. Tapi nanti ada beberapa kriteria lagi selain ini salah satu contohnya saja. Jadi yang paling sering juga adalah gejala yang timbul yaitu morning stiffness. Jadi pada pagi hari itu rasanya nyeri sekali ya. Sekitar 45 menit itu sendi-sendi kita itu terasa nyeri sekali. Oh, berarti cukup lama waktunya dok ya. Waktu pagi-pagi hari baru bangun tidur udah mulai rasa sendi gitu ya, sakit sendi tadi. Nah, kita bakal bahas lagi dok ya. Mengenai kriteria ini. Nah,
Pemirsa di rumah, kita bakal bahas lagi mengenai penyakit rheumatoid arthritis ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kita.